ada lebih dari 60 museum, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Kami, Pemda DKI Jakarta sendiri mempunyai 11 museum diantaranya. Tugas kami adalah mengkoleksi, mengkonservasi, dan mengadakan penelitian, dan akhirnya memamerkan kepada masyarakat. Jadi banyak sekali fungsi museum bagi masyarakat untuk pendidikan maupun untuk fun. Dari segala macam usia bisa datang ke museum-museum kami. Museum Wayang adalah salah satu contoh milik Pemda DKI Jakarta. Keistimewaan dari museum-museum milik pemerintah DKI Jakarta dibanding sama yang lain adalah barangkali karena museum-museum kami hampir semuanya berada pada bangunan yang bersejarah, bangunan heritage. Jadi masyarakat yang datang ke museum kami dapat dua keuntungan. Satu, melihat koleksinya, dan juga melihat bangunan heritage-nya. Bangunan-bangunan peninggalan zaman dulu yang masih bagus dan kita rawat dengan baik. Inilah Gedung Museum Wayang Jakarta yang dahulu pada tahun 1640 didirikan oleh VOC, Serikat Dagang Belanda, dengan nama The Oud Hollandskerk. Hingga 1732, gedung ini berfungsi sebagai gereja untuk penduduk sipil dan tentara bangsa Belanda. Setelah perbaikan pada tahun 1733, gedung ini dinamakan The New Hollandskerk hingga tahun 1808. Dan tahun 1912, akibat gempa bumi, dibangunlah gedung seperti yang tampak saat ini dengan gaya neo-renaissance pada bagian muka museum. Dan pada tahun 1938, seluruh bagian gedung ini dipugar dengan gaya khas rumah Belanda pada zaman Kompeni. Di halaman tengah gedung ini terdapat taman yang dahulu bekas makam pembesar dan tokoh-tokoh Belanda. Dan diperkirakan, salah satu pembesar yang pernah dimakamkan adalah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon. Taman bergaya tropis yang klasik ini menjadikan suasana terasa nyaman. Dan pengunjung pun merasakan museum wayang tempat yang nyaman. Pada tahun 1937, oleh Lembaga Kesenian Indonesia, gedung ini diserahkan kepada Stichting Oud Batavia untuk dijadikan museum dengan nama The Oud Batavia's Museum atau Museum Batavia Lama. Diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir, John Kermister Aldius Warmoldu Lambertus Djarda Starkenborg Stachauer pada tanggal 22 Desember 1939. 1 Agustus 1960, namanya disingkat menjadi Museum Jakarta. Hanya selang 2 tahun kemudian, tanggal 17 September 1962, oleh LKI, Museum Jakarta diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Barulah pada tanggal 23 Juni 1968, oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, gedung museum ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan di gedung ini pula Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta berkantor.
Perpindahan Museum Jakarta yang saat ini sebagai Museum Sejarah Jakarta ke gedung bekas Komando Distrik Militer 0503 Jakarta Barat yang dahulu disebut Gedung Stadius atau Balai Kota. Maka, bekas gedung Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta kemudian dijadikan sebagai Museum Wayang. Diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tanggal 13 Agustus 1975. Koleksi Museum Wayang yang berjumlah sekitar 5.000 pun telah menjadi pusat informasi, edukasi, dan rekreasi bagi para pengunjung domestik, bahkan wisatawan mancanegara. Semenjak diresmikan, Museum Wayang telah dikepalai oleh Bapak Dr. Andes Bambang Gunarjo, yang kedua oleh Bapak Dr. Andes Haji Sutarjo, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Rini Haryani. Pada tanggal 16 September 2003, Museum Wayang mendapat perluasan gedung atau hibah dari Bapak Haji Probo Sutejo. Dengan perluasan gedung ini diharapkan aktivitas Museum Wayang semakin meningkat dan jumlah kunjungan Museum Wayang pun juga meningkat. 4 tahun setelah hibah gedung PT Mercu Buana ini resmi diterima oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Maka pada tahun 2007, ketika Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI Jakarta, gedung kedua Museum Wayang Jakarta direnovasi. Antara lain adalah dibuatkannya tangga yang landai dari lantai 1 menuju lantai 2. Dengan begitu, pengunjung yang memakai kursi roda dapat menikmati koleksi dan pagelaran wayang. Banyak koleksi yang ada di Museum Wayang ini. Satu yang paling menjadi masterpiece dari Museum Wayang yaitu wayang Kyai Intan. Yes, I think it's a beautiful museum, and there's a lot of different puppets here, and they are very beautiful. It's like a treasure of Indonesia, I think. And it's a nice museum. I think it should be supported by the city very much. What do you think? Yeah, I think the same. You can see really old puppets. I think most of the puppets are from the 70s, so I expected more old puppets. That could be maybe improved, I guess. And I really enjoyed the exhibition. I expected it a little bit bigger. Di dalam bahasa Melayu kuno atau bahasa Jawa, kata wayang berarti bayang-bayang atau bayangan. Sedangkan dalam cerita Kakawin Arjuna Wiwaha, karangan Empu Kanwa, sejak tahun 1019 sampai dengan 1042, ada disebutkan kata ringgit, yang dalam bahasa Jawa sekarang ini digunakan untuk menyebutkan wayang dalam bahasa Kromo Inggil. Dari asal kata wayang ini saja, jelas bahwa wayang merupakan bentuk kebudayaan Indonesia asli yang telah ada sejak sebelum kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia. Pagelaran wayang ketika itu merupakan perwujudan di dalam pemujaan terhadap arwah leluhur. Bentuk ringgit atau wayang apabila didekatkan pada tembok atau dinding lainnya dan terkena sinar matahari akan tampaklah bayangan. Dan untuk menjaga agar bayangan tersebut dapat dilihat dengan sempurna, maka dibentangkanlah kain putih dan di belakangnya digantungkan pelita yang dalam bahasa Jawa disebut blencong atau di Bali disebut dengan nama belincung.
maka terlihatlah bayangan atau wayang. Seiring masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia pada abad ke-5 sebelum Masehi, pertunjukan wayang tidak lagi terbatas sebagai pementasan seni panggung atau suatu bentuk seni teater boneka yang sangat digemari masyarakat. Tetapi, pertunjukan wayang telah menjadi alat atau media penyebaran agama. Dengan tema cerita seperti epos Ramayana dan Mahabharata. Tentu, selain kedua epos itu, banyak pula cerita saduran pujangga asli Indonesia seperti Arjuna Wiwaha, Baratayuda, Boma Kauya, Sutasoma, dan lain sebagainya. Pada tahun 2005 yang lalu, Pemda DKI Jakarta pernah mengadakan penelitian, menanya kepada turis-turis apa yang menarik dari Jakarta. Lalu katanya, Jakarta itu punya 6 yang istimewa. Shopping, dining, nightlife, golf, spa, dan marine tourism. Pada penelitian yang akan datang, saya yakin bahwa culture dan museum akan menjadi objek yang ketujuh yang indah di Jakarta. Karena kami sedang menjaga museum-museum kami sedang merawat, dan kami mencari koleksi-koleksi baru dari museum-museum kami. Koleksi museum kami, khususnya dalam hal museum wayang, banyak sekali berasal dari kolektor-kolektor. Kami berterima kasih karena mereka mempercayakan museum kami sebagai tempat penyimpanan koleksi-koleksinya dan juga mengizinkan koleksi-koleksi mereka itu untuk dipamerkan kepada masyarakat. Museum-museum kami menjadi tempat untuk menceritakan warisan sejarah budaya bangsa. Wayang adalah salah satu sejarah budaya bangsa yang sudah diakui secara internasional. Pada tahun 2003, wayang Indonesia menjadi masterpiece dari World Heritage yang diberikan oleh UNESCO. Sesuatu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Jadi, kalau masyarakat internasional sudah menganggap wayang Indonesia sebagai masterpiece World Heritage, masa kita sendiri tidak membanggakan hasil karya anak bangsa. Jadi, kalau Anda mau belajar tentang wayang, di mana lagi kalau bukan di Museum Wayang DKI Jakarta. Saya Aurora Tambunan, saya Kepala Dinas Kebudayaan dan Permusiuman Jakarta. Koleksi wayang yang tersimpan di dalam Museum Wayang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan menjadi saksi sejarah pewayangan, baik wayang di Indonesia, bahkan mungkin wayang-wayang dunia. Koleksi wayang kulit terdiri dari Kedu, Tejo Kusuman, Ngabean, Banyumas, Cirebon, Gedok, Sadat, Wahyu, Kijang Kencana, Ukur, Suluh, dan Beber. Koleksi wayang golek, Catur, Cepak, Cirebon, Kebumen, Pekalongan, Bandung. Juga terdapat koleksi wayang golek besar dan mini. Untuk wayang topeng, koleksi Museum Wayang antara lain adalah dari Cirebon, Bali, dan Jawa Tengah. Juga dipamerkan gamelan, lampu blencong, lukisan, dan boneka-boneka dari luar negeri. Di dalam gedung berlantai 2 ini, Museum Wayang masih menyimpan koleksi wayang Nusantara yang langka. Sementara fasilitas ruang, Museum Wayang punya ruang pamer, ruang pagelaran, taman museum wayang,
ruang serbaguna untuk berbagai kegiatan, antara lain wayang golek, wayang kulit, buku-buku pewayangan, dan sebagainya. Peninggalan yang memberikan bukti sejarah wayang adalah Prasasti Balitung tahun 907. Dan naskah tentang wayang yang pertama ditemukan ialah Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa di era Kerajaan Kediri, Raja Airlangga, sekitar abad ke-11. Dalam perkembangannya, pagelaran wayang sering dikaitkan dengan acara ritual dan sakral, seperti ruatan, panen padi, perkawinan, kelahiran, mendatangkan hujan, kaulan, atau syukuran, dan lain-lain. Sebagai karya seni, wayang telah memasyarakat dan telah dipakai dalam berbagai kegiatan manusia, baik sebagai hiburan, benda kerajinan atau souvenir, alat promosi, kartu pos bergambar, kaligrafi, dan lukisan kaca. Wayang Indonesia telah diakui sebagai karya agung budaya dunia. Semua koleksi dan prestasi ini menjadi fakta bahwa budaya Indonesia benar-benar kaya estetika dan menyimpan makna moral yang luhur. Sedikitnya di Museum Wayang Jakarta ini ada 3 pagelaran wayang yang berbeda di setiap bulannya. Ada pagelaran wayang golek Sunda, pagelaran wayang golek Betawi, dan pagelaran wayang kulit Purwa. Belum lagi pagelaran akbar yang digelar di tempat terbuka pada momen atau peristiwa budaya. Pagelaran akbar wayang ini sedikitnya sekali di setiap tahunnya. Istimewanya, pada tanggal 13 Agustus 2005, Museum Pemerintah DKI Jakarta mendapat hibah wayang Revolusi Indonesia dari Wali Kota Rotterdam, Belanda. Atau boleh kita bilang, wayang Revolusi Indonesia itu akhirnya kembali ke tanah air. Dan ini tentu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sampai waktu yang tak seorang pun dapat menentukan. Sejak dicanangkannya piagam penghargaan dari UNESCO mengenai wayang Indonesia sebagai salah satu karya agung budaya dunia pada tanggal 7 November 2003, maka kita perlu berbangga diri sebagai bangsa Indonesia dan kita wajib untuk melestarikannya. Dan dengan pencanangan inilah yang menjadikan Museum Wayang berusaha membenahi diri agar bisa menjadi tempat pusat informasi, edukasi, dan rekreasi mengenai pewayangan, baik pewayangan Nusantara maupun dunia. Jadi silahkan berkunjung ke Museum Wayang Pemprov DKI Jakarta.